Terima kasih, masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, saat ini Alex telah kembali ke pesawatnya karena dia telah menyelesaikan tugasnya untuk membuat gas menjadi yang terkuat. Jadi hanya tinggal satu lagi tugas Alex, yaitu menghubungi Frieza. Dia yakin dengan kekuatan gas yang sekarang Frieza bukanlah apa-apa. Di sisi lain, Monaito sedang menghadang Maki dan Oil yang sedang mencari lokasi Vegeta. Karena si kakek nggak mau ngasih tahu, jadi Oil akan menghajarnya sampai bicara. Sementara Vegeta telah memberikan kacang senju itu yang lalu dimakan oleh Granola. Dalam sekejap semua kekuatan Granola kembali pulih sampai dia nggak menyangka ini bisa terjadi. Pangeran Congak segera menyuruh Granola pergi dan jangan menyia-nyiakan kesempatan yang dia berikan. Granola yang mengerti langsung pergi menyelamatkan Monaito. Kedua kroco ini juga nggak menyangka kenapa Granola masih bisa bergerak. Lalu Granola langsung menghempaskan mereka menggunakan tenaga dalam. Mereka yang mental menghantam bukit membuat pandangan gas segera menoleh ke arahnya. Saat ini Goku pun gak bisa berbuat apa-apa, bahkan bentar lagi dia akan dijadikan sate kera. Gas berpikir jika Granola mungkin udah disembuhkan. Dan sebelum pertarungan mereka dimulai, Monaito memberikan sobatnya yang udah dia buang, yaitu Oatmeal. Di sini Oatmeal masih percaya pada Granola dan berkata apakah satria terkuat tidak butuh bantuannya lagi. Granola pun meminta maaf telah mencampakkannya dan bilang satria terkuat pun masih butuh bantuannya. Dan akhirnya kedua sobat ini pun kembali bekerja sama. Granola langsung ngeden sekuat tenaga dan pancaran kekuatannya membuat gas mulai tertarik. Vegeta telah mempercayakan semuanya pada Granola dan berharap dia akan berhasil. Granola menantang Gas buat duel lagi dan menentukan siapakah yang terkuat di antara mereka. Gas pun segera membuang Goku dan sangat antusias untuk melawannya. Gas kembali membuat dua perisai di tangannya, namun hal itu nggak membuat Granola gentar. Oil menegaskan saat ini Gas adalah satria terkuat di semesta. Jadi mereka yakin Gas si bukan tabung LPG akan menang. Tanpa basa-basi, mereka langsung jual beli serangan sengit dan saat Gas memukul, Granola menghindar ke bawah. Lalu Granola menembaknya dengan laser cendol bertubi-tubi. Gas menahannya sampai terdorong mundur. Dia yang gak terima kembali menyerang Granola dengan ganas. Tapi beruntungnya Granola berhasil menghindar. Saat Gas menciptakan sebuah tongkat, Granola berhasil merebut tongkatnya dan balik menyerang Gas. Kemudian Gas menciptakan banyak kunai ninja lalu segera melemparkannya. Granola yang gak gentar dengan itu segera menangkis sambil terus mengejar Gas. Oatmeal ngasih tahu kalau detak jantung Granola sedang naik dan memintanya untuk tetap tenang dan fokus pada pertarungan. Di sini peran Oatmeal juga sangat berguna, di mana dia selalu ngasih tahu Granola jika ada bahaya yang datang. Seperti saat bola meriam akan menghantam Granola, dia yang udah dikasih tahu berhasil menahannya. Tapi ternyata itu hanya jebakan. Bola meriam itu meledak dengan dahsyat yang membuat banyak asap menutupinya. Oatmeal kembali ngasih tahu jika ini masih belum berakhir. Dan benar aja banyak kunai lagi yang mengarah pada Granola hingga dia dikepung gak bisa kabur. Gas si bukan tabung LPG langsung menunjukkan muka congaknya dan yakin Granola terluka parah. Begitu juga Maki dan Oil yang menganggap Granola udah mati. Tapi ternyata layaknya mode Baryo Naruto, Granola dapat menghentikan semua kunai itu. Dan itu semua berkat Oatmeal yang ngasih tahu arah gerakan Granola. Granola menegaskan kalau trik kayak gini mah gak bakal mempan lagi om. Sontak aja muka congak Gas langsung menghilang. Goku yang udah gak berdaya menanyakan gimana kondisi Granola. Pangeran Sayur menjawab kekuatan Granola sekarang mungkin lebih baik dari Gas. Mendengar itu Goku pun langsung senang kembali. Kemudian Gas dan Granola kembali jual beli serangan dengan ganas. Granola berhasil lagi menghajarnya sampai Gas terpental beberapa meter. Setelah itu Gas menciptakan sebuah tombak, tapi tiba-tiba Granola udah muncul di depannya dan kembali memukulnya. Sontak aja Gas langsung terpental lagi melayang jauh. Oil dan Maki sampai gak menyangka kenapa Gas yang terkuat bisa dikalahkan. Pangeran Congak yang tahu berkata kalau Gas baru aja mendapatkan kekuatannya. Hal itu membuat Gas belum bisa menggunakan seluruh kekuatannya sama seperti Granola di awal. Gas menciptakan sebuah pedang dan menyerang Granola. Tapi lagi Granola kembali menghajarnya dengan keras. Pangeran Congak berkata dengan Granola yang lebih unggul, ini adalah kesempatannya. Di samping itu Goku masih merasa aneh kenapa Gas hanya menggunakan senjata sebagai serangannya. Pangeran Congak bilang hal itu mungkin karena dia dapat kemampuannya dari permintaan bola naga.
Tapi Munaito berkata kalau Gas sebelumnya emang selalu bertarung dengan mengandalkan senjata yang dia ciptakan. Itu artinya kemampuan untuk menciptakan senjata adalah murni milik Gas, bukan dari giveaway bola naga ya. Dan dapat disimpulkan Gas sebenarnya belum menggunakan kekuatan yang dia dapat dari bola naga. Lalu Gas kembali menciptakan Shuriken Sasuke dan menyerang Granola seperti helikopter. Granola berhasil menahan masing-masing Shuriken itu sampai Gas aja nggak menyangka tekniknya dihentikan. Lalu Granola balik menghajarnya menggunakan tendangan madun. Granola tahu sesuatu dan bertanya kenapa Gas hanya mengandalkan senjatanya saja. Nah, akhirnya di sini terungkap kalau Gas sebenarnya ingin mengalahkan Granola tanpa menggunakan kekuatan dari bola naga. Sebenarnya Gas bisa menggunakan kekuatan itu kapanpun juga, tapi dia enggan melakukannya. Maka dari itu, Granola pun sontak ngeremehin kekuatan Gas yang gak bisa mengalahkannya tanpa bantuan dari kekuatan barunya. Mendengar itu, Gas langsung naik darah. Dan saat Granola akan memukulnya, barulah Gas menggunakan kekuatan barunya. Dia lebih dulu menembakkan laser super besar yang menghantam Granola. Goku dan yang lainnya pun sampai terkejut dan gak menyangka kekuatannya sebesar ini. Tapi Gas menganggap ini sebuah kegagalan karena dia nggak bisa membunuh Granola dengan kekuatannya sendiri. Granola yang telah mendapat luka kembali menembakkan laser cendolnya. Gas berhasil menghindar dan tiba-tiba muncul di hadapan Granola. Goku dan Vegeta tahu kalau teknik yang dipakai Gas itu adalah teleportasi instan. Gas menegaskan kalau semua kekuatan yang didapatkan Granola sekarang Gas juga mempunyainya. Tiba-tiba Gas memukul Granola dengan keras sampai Granola nggak berdaya dibuatnya. Gas merasa kekuatannya lebih superior dibandingkan milik Granola. Lalu Gas segera menghempaskan Granola menggunakan lasernya. Dengan kekuatan ini, Goku merasa Gas sebenarnya tidak membutuhkan semua senjatanya tadi. Meski begitu, Granola nampak senang mendengarnya dan berpikir mengalahkan Gas akan semudah ini. Jadi Granola kembali menantang Gas untuk menunjukkan semua kekuatan yang dimilikinya. Granola muncul di hadapan Gas untuk langsung memukulnya. Gas mencoba untuk menghajarnya tapi serangannya malah nggak kena. Kemudian Granola kembali menyerang secara cepat. Saat Gas memukulnya, Granola tiba-tiba menghilang. Lalu Granola muncul di belakangnya sambil melancarkan tendangan keras. Gas yang gak terima juga pakai teleportasi untuk melakukan hal yang sama. Dia mencoba nembakin laser besarnya tapi Granola lagi-lagi menghilang. Pada akhirnya mereka berdua sama-sama menggunakan teleportasi untuk saling menghajar satu sama lain. Ngelihat itu membuat Goku aja sampai kesal karena teknik yang udah dia pelajari mereka gunakan sesuka hati. Granola dan Gas nampak masih jual beli serangan dengan seimbang dan keduanya gak bisa lagi mengenai serangan masing-masing. Vegeta yang mantau dari tadi berkata kalau Gas masih belum terbiasa dengan jurusnya. Dia mengakui kalau Gas memang memiliki kecepatan dan kekuatan yang lebih besar. Tapi nggak seperti Granola, Gas tidak menggunakan teleportasi sesembarang itu. Jadi dapat disimpulkan kalau Granola bisa menggunakan teleportasi lebih akurat dan saat ini dia punya kesempatan untuk menang. Saat Granola berhasil memukulnya, Gas langsung menghajarnya balik sampai Granola menghantam tanah. Meski begitu, Granola nggak terluka sama sekali yang membuat Gas makin merasa kesal. Maka dari itu, Gas langsung ngeden sekuat tenaga dan pasti dia akan bisa mengatasi jurus teleportasi Granola. Gak pakai babi bu, Gas kembali menyerang dengan ganas, namun lagi-lagi Granola menghilang. Meskipun Gas menggunakan laser mata Superman, tapi teleportasi Granola jauh lebih cepat. Berapa kali pun Gas menyerang, Granola selalu dapat berteleportasi melebihinya. Kemudian dengan banyak serpihan batu yang kelilingi Gas, membuat Granola dapat meledakkan batu itu. Sontak aja Gas terkena ledakan itu hingga membuatnya nggak berdaya. Sebelum Gas ambil napas, Granola udah muncul lagi dengan tendangan Tsubasa yang membuat Gas terpental mundur. Oil berkata saat ini Gas mungkin lebih kuat tapi dia kalah di bagian kemampuan. Oleh karena itu, Oil berpikir bola naga bukanlah segalanya. Tapi Maki masih percaya kalau Gas pasti tidak akan berakhir seperti ini. Lalu mereka kembali saling menyerang dengan brutal dan beradu tendangan super sengit. Saat ini Gas merasa dirinya bisa melihat setiap arah gerakan Granola. Pangeran Sayur sontak kesal pada Granola karena dia malah menghabiskan terlalu banyak waktu hingga Gas terbiasa dengan jurus barunya. Gas membalikan kedudukan dengan menghajar Granola hingga tubuhnya terpelanting. Tapi kecongakan Gas malah membawa petaka karena dia menjadi lengah. Sontak aja Granola balik menghajarnya dengan keras dan segera menghajarnya lagi menggunakan klon bayangan. Saat ini Granola telah menciptakan banyak klon bayangan yang membuat Gas makin merasa kesal. Tadi teleportasi, sekarang malah klon.
para klon itu menggunakan teleportasi dengan cepat sambil menembakkan laser cendol bertubi-tubi. Ngelihatnya membuat Goku senang karena Granolah masih punya kemampuan untuk memenangkan pertarungan ini. Tapi lagi, keadaan berbalik begitu cepat di mana Gas meluncur untuk menghajar klon itu satu persatu. Semuanya terkena serangan yang begitu telak. Di sini Gas menyadari dengan membuat klon maka akan membagi kekuatannya juga. Jadi teknik ini mirip seperti punya Tenshinhan ya. Dari hal itu membuat Gas kembali congak dan meremehkan kekuatan Granolah. Bahkan saat semua klon itu menyerang, dengan mudah Gas menusuk semua klon itu seperti sate. Sontak aja dari kedua belah pihak menunjukkan ekspresi yang berbeda. Tapi saat Gas lengah, Granolah asli muncul di hadapannya dan berkata dia hanya sedang menunggu celah yang sempurna. Kemudian Granolah menembakkan laser pamungkasnya yang membuat Gas terpental menabrak bukit dan berakhir masuk ke dalam sungai. Maki dan Sindut pun langsung bergegas untuk menyelamatkannya. Granolah sendiri tiba-tiba terjatuh yang membuat Goku dan yang lainnya panik. Pangeran Congak berkata semua serangan yang diterima klonnya maka akan dirasakan juga oleh tubuh aslinya. Dan saat Muna itu akan menyembuhkannya, Granolah meminta si kakek untuk menjauh karena pertarungannya belum selesai. Di sisi lain, Maki dan Oil berhasil menyelamatkan Gas kembali. Lalu Elec datang menghampiri mereka dan menganggap Gas tidak seperti biasanya. Maki bertanya kenapa Gas bisa menjadi kalah, bukankah dia udah menjadi yang terkuat? Elec menegaskan Gas emang udah menjadi yang terkuat dan malah jauh lebih kuat lagi. Kemudian Elec melepaskan tali di kepala Gas sehingga membuat mereka sontak pada panik. Ternyata tali itu adalah sebuah segel yang mengekang kekuatan penuh Gas. Jadi Elec menyuruh Gas untuk mengeluarkan semua kekuatannya lagi. Maki berkata ini adalah ide yang buruk. Karena 40 tahun lalu saat segel Gas dilepas maka Gas tidak akan menjadi dirinya lagi, dimana kesadaran Gas akan hilang dan pasti akan mengamuk tak terkendali. Benar aja Gas langsung berteriak dengan keras hingga merubah bentuk tubuhnya menjadi sangat berotot. Goku dan Vegeta merasa kekuatan Gas yang sekarang sudah naik lagi beberapa kali lipat. Begitu juga dengan Granolah yang kaget melihat hal itu. Tapi Muna itu berkata kalau dia pernah melihat wujud itu ketika 40 tahun yang lalu. Dia menjelaskan saat Bardock bisa menahan Gas, si Gas malah jadi menggila dan berubah menjadi seperti itu. Tiba-tiba Gas menyerang Granolah dengan ganas yang beruntungnya Granolah masih bisa menghindar. Tapi kakinya malah kena pegang yang kemudian Granolah dibanting seperti ayam geprek. Setelah itu Gas melempar Granolah sampai tubuhnya terpelanting. Gak sampai situ, Gas kembali mencengkram pala Granolah dan menghempaskannya ke dalam tanah. Perubahan ini mirip seperti bentuk perubahan Broly ya. Kemudian Gas memukuli Granolah dengan brutal hingga membuat Granolah hanya pasrah saja. Goku bilang kalau Granolah tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Pangeran Sayur yang panik lalu bertanya pada Muna itu bagaimana Bardock bisa mengalahkan Gas saat itu. Tapi si kakek menjawab kalau saat itu dia pingsan jadi dia nggak tahu apa yang terjadi. Di sisi lain, Maki dan Oil juga khawatir pada Gas dan memintanya untuk kembali sadar. Tapi Gas malah makin mengamuk yang bahkan menghajar mereka berdua. Elec menjelaskan pada mereka jika Gas yang udah menjadi satria terkuat di semesta seharusnya memiliki kendali lebih pada kekuatannya. Saat ini Gas lagi menghajar Vegeta dengan keras sampai dia terdorong ke arah bukit. Gas juga terus memukulinya sampai Vegeta nggak berdaya. Goku datang menyelamatkannya tapi nampak pukulannya tidak berasa. Namun setelah melihat wajah Goku membuat Gas teringat pada Bardock yang dulu pernah mengalahkannya. Kilas balik itu membuat Gas ketakutan hingga dia terdorong oleh pukulan Goku tadi. Goku aja sampai gak nyangka pukulan lemahnya bisa membuat Gas terpental. Elec pun menyuruh Gas untuk mengingat masa lalunya itu dan bersumpah tidak akan kalah lagi. Gas yang mendapat pencerahan akhirnya kembali ke bentuk biasanya hingga membuat semua orang pada kaget. Gas mengembalikan lagi pakaiannya dan sekarang kekuatan monsternya itu telah berhasil dia kendalikan. Elec yang senang melihatnya segera menyuruh Gas untuk menghancurkan semua yang menghalangi mereka. Lalu Gas menggunakan teknik sihir yang membuat Goku dan Vegeta merasa tubuh mereka nggak bisa digerakkan. Goku minta Vegeta untuk terus bertahan karena jika tidak mereka akan hancur oleh kekuatan Gas. Di sisi lain, Granolah diam-diam datang menyerang Elec. Tapi dengan kekuatannya sekarang, Gas bahkan bisa memindahkan Elec ke tempat yang dia inginkan. Sontak aja, Granolah pun gak bisa mengenai pukulannya. Elec menyuruh Granolah untuk ingat kembali kalau posisi Granolah adalah bawahannya. Tapi Granolah gak mau lagi menjadi bawahannya karena ulah Elec lah ibu dan warga planetnya harus musnah. Maka dari itu, Granolah akan membalaskan dendam mereka sekarang juga.
Tapi sebelum lasernya ditembakkan, tiba-tiba gas menyerangnya sampai kedua tangan Granolah patah. Sontak aja Granolah menjerit kesakitan. Dan gak sampai di situ, gas juga menembakkan lasernya hingga mata Granolah buta. Granolah yang jatuh pada Elec berterima kasih atas semua pekerjaan yang Granolah lakukan untuknya. Dan Elec akan membuat Granolah mati seperti yang dia lakukan pada ibunya. Duar, tubuh Granolah pun ditembak dengan ganas. Sontak aja Goku, Vegeta, dan Munaito sampai nggak rela ini malah terjadi. Goku sangat ingin membantunya tapi dia masih belum bisa bergerak. Ditambah tenaganya sekarang sudah tidak ada lagi. Tapi tiba-tiba Pangeran Sayur memberikan sisa energinya pada Goku dan memintanya untuk segera mengalahkan Gas. Sementara itu Gas sendiri yang awalnya ragu dengan kekuatan ini akhirnya bersyukur karena Elec memintanya pada bola naga. Elec pun senang mendengarnya. Lalu Elec minta Gas untuk membunuh Goku yang saat ini udah menggunakan Super Saiyan Blue. Tiba-tiba Goku muncul di hadapannya dan berhasil menghajar Gas. Gas sendiri kagum pada Goku karena dia bisa lepas dari mantra yang mengikat pergerakannya. Goku bilang dia nggak punya alasan untuk bertarung dengan Gas dan memintanya untuk meninggalkan planet ini. Namun kata-kata itu malah menggelikan bagi Gas karena Goku nggak tahu perbedaan kekuatan mereka sekarang. Di samping itu, Gas bertanya pada Goku kenapa dia masih bersikap tenang di saat Granolah telah terluka parah. Goku membalas dia sebenarnya marah akan hal itu tapi emosi hanya akan mengganggu Ultra Instingnya. Mendengar itu, Gas sendiri nggak mengerti karena dia belum pernah melihat kekuatan penuh Goku. Makanya Gas menciptakan tembok berduri yang dia arahkan untuk menimpa Goku. Di saat Goku menghindar, muncul lagi dua tembok yang akan menjepitnya. Goku menahannya sekuat tenaga dan berhasil melarikan diri ke tengah. Tapi tiba-tiba banyak tembok berduri yang siap untuk menghantamnya lagi. Goku bergerak cepat dari tembok satu ke tembok lainnya sambil menghancurkan tembok-tembok yang lainnya. Tapi sesaat masalah ini beres, Gas memakai jurus telekinesis seperti Tatsumaki yang bisa mengendalikan apapun. Dia mengangkat bangunan kuno lalu melemparkannya pada Goku. Goku kembali bergerak cepat untuk menghindari semua itu. Tiba-tiba Goku ditabrak kereta terbang sampai Goku terdorong. Goku pun melompat ke atas kereta itu tapi dia udah disambut oleh Gas. Gas berkata dia ingin menguji kekuatannya sendiri dengan kemampuan yang dia miliki. Dan meminta Goku untuk menunjukkan semua kekuatannya juga sebagai putra Bardock. Goku menyerangnya bertubi-tubi namun semua pukulannya nggak ada yang kena. Malahan pukulan Gas lah yang berhasil mendarat tepat di perut Goku. Sambil mencekik lehernya, Gas melihat tidak ada kobaran api di mata Goku seperti yang dimiliki Bardock. Goku yang gak mengerti maksudnya langsung menghempaskan Gas ke atas dan balik menyerangnya. Tapi tiba-tiba Goku ditabrak lagi oleh kereta terbang lain yang mendorongnya sangat jauh. Ngelihatnya membuat Pangeran Sayur kesal karena Goku gak melakukan hal yang dia harapkan. Gas juga berkata dia memuji Bardock yang memiliki tekad tak ada tandingannya. Tapi Gas tidak melihat tekad itu pada Goku. Goku menceritakan sewaktu kecil kepalanya sempat terbentur dan kehilangan semua ingatannya. Jadi Goku nggak ingat siapa ayahnya ataupun Saiyan lain. Gas yang mengerti lalu menegaskan dia nggak akan kalah dari Goku yang tak memiliki tekad Saiyan murni. Kemudian Gas menghempaskan kereta itu ke sungai sampai Goku tenggelam di dalamnya. Ditambah Gas juga mencekik leher Goku menggunakan sihirnya sampai Goku nggak bisa bernapas. Meski begitu Gas tidak akan puas kalau membunuh Goku dengan cara seperti ini. Makanya Gas pun membalikan laser yang Goku tembakan dan sontak laser itu meledak dengan hebat. Meskipun Goku terluka, tapi beruntungnya dia tidak mati karena dicekik ya. Sementara Munaito berhasil menyembuhkan Granolah hingga nyawanya terselamatkan. Gas yang baru tahu kemampuan Munaito berpikir dia harus membunuhnya lebih dulu. Tapi saat Gas akan menyerangnya, Goku muncul dan langsung mencengkram tubuhnya. Setelah itu Goku menggunakan Sun Kanido untuk membawa Gas pergi dari planet ini. Elec dan Munaito aja sampai bingung kemana Goku membawanya pergi. Dan ternyata Goku melacak aura ki milik Jaco yang kini sedang ada di planet terdekat. Goku mengatakan kalau teleportasinya memiliki kelebihan, di mana teleportasi yang dimiliki Gas tidak bisa membuatnya berpindah ke planet lain. Namun hal itu semata-mata Goku katakan hanya untuk membuat Gas menjadi marah. Dan saat Gas terpancing, Goku pun menantangnya untuk mengikuti kemana Goku pergi. Gas yang merasa lebih superior akhirnya pergi juga untuk mengikuti Goku. Sedangkan Jaco sendiri merasa terkesan Goku si maniak bertarung telah menemukan musuh kuat untuk dilawan. Jadi Jaco yang gak mau mengambil resiko akan berpura-pura tidak melihat apapun. Lalu kemanakah Goku pergi mengajak Gas? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.